tidak mempunyai hubungan kekeluargaan saudara, hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengurus lain dan pengawas. Nah, artinya di sini untuk pengurus dan pengawas itu ya Bapak Ibu tidak boleh saudara ataupun mempunyai hubungan semenda. Nah, untuk hubungan saudara ini sampai tingkat ke-1 ya Bapak Ibu itu ibu dan anak, ayah dan anak, seperti itu. Jadi orang tua dan anak, misalkan untuk pengurus itu ketuanya ayahnya, bendaharanya anaknya, misalkan seperti itu. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Nah, untuk hubungan semenda ya Bapak Ibu, untuk hubungan semenda itu hubungan tali perkawinan Bapak Ibu. Jadi antara suami dan istri. Adapun untuk derajat ke-1-nya itu menantu dan mertua. Jadi untuk pengurus dan pengawas itu tidak boleh ada yang suami istri. Begitupun di pengurus dan pengawas atau pengurus dengan pengurus, pengawas dengan pengawas. Nah, atau misalkan mertua dan menantu itu pun tidak boleh ya Bapak Ibu. Nanti ada surat pernyataan yang menyebutkan bahwa di antara pengurus dan pengawas itu tidak ada hubungan saudara dan hubungan semenda sampai derajat ke-1 dan dihubungi oleh materai dan ditandatangani seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk persyaratan pengurus itu tidak berasal dari unsur pimpinan desa Bapak Ibu. Jadi untuk unsur pimpinan desa seperti Bapak Kepala desa itu tidak boleh. Untuk perangkat desa itu sekretaris desa sampai seksi kewilayahan, kadus berarti ya Bapak Ibu, itu tidak boleh menjadi pengurus koperasi, serta BPD dan jajarannya Bapak Ibu itu tidak boleh menjadi pengurus koperasi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, adapun untuk jumlah pengurus dan untuk jumlah pengurus sendiri ya Bapak Ibu, kalau di koperasi biasa itu paling sedikit itu boleh dengan 3 orang, yaitu ketua, sekretaris, bendahara. Nah, untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini sendiri ya Bapak Ibu, untuk pengurusnya itu minimal 5 orang Bapak Ibu. Untuk pengurusnya itu minimal 5 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua bidang anggota, wakil ketua bidang usaha, sekretaris dan bendahara, seperti itu. Nah, untuk pengurus pun itu melibatkan keterwakilan perempuan ya Bapak Ibu. Jadi di dalam kepengurusan itu minimal ada 1 orang perempuan yang dilibatkannya, ada keterlibatan perempuan gitu, seperti itu. Nah, sekarang untuk pengawas Bapak Ibu, untuk pengawas sendiri itu mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi, tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Ketua Pengawas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa atau Lurah sebagai ex officio pengawas koperasi. Jadi untuk Koperasi Desa Merah Putih ini sendiri ya Bapak Ibu, untuk ketua pengawasnya itu sudah mutlak Bapak Ibu, yaitu untuk ketua pengawasnya yaitu Bapak Kepala Desa Wado, seperti itu. Jadi untuk ketua pengawasnya itu sudah ditentukan, yaitu Bapak Kepala Desa atau Lurah setempat yang ada. Berarti kalau ini kan desa ya, Desa Wado, berarti Bapak Kepala Desa Wado, seperti itu. Nah, untuk jumlah pengawas sendiri Bapak Ibu itu ganjil ya Bapak Ibu, dan minimal itu 3. Nah, yang 3 itu 1 ketua, 2 anggota. Nah, untuk ketuanya kan sudah ada ya Bapak Ibu, yaitu Bapak Kepala Desa. Nah, untuk nanti itu pemilihan pengurus dan 2 pengawas, seperti itu. Di pengawas pun sama Bapak Ibu, nanti tidak boleh ada hubungan
sedarah atau semenda sampai derajat ke-1, dan untuk pengawas pun sama, melibatkan keterwakilan perempuan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ya Bapak Ibu, selain pemilihan pengurus dan pengawas, nanti pun akan dibahas untuk periodisasi pengurus dan pengawas. Untuk periodisasinya itu tidak boleh lebih dari 5 tahun Bapak Ibu. Mangga nanti disepakati di forum ini ya Bapak Ibu untuk periodisasi pengawasnya dan pengurusnya. Jadi untuk periodisasi pengurus dan 2 anggota pengawasnya mau berapa tahun seperti itu. Nah, untuk Koperasi Desa Merah Putih ini ya Bapak Ibu, untuk wilayah keanggotaannya itu Kabupaten Sumedang, tapi khususnya di Desa Wado seperti itu. Jadi yang menjadi anggotanya itu warga masyarakat Desa Wado. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena di desa-desa lain pun memiliki koperasi Desa Merah Putihnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu sebagai warga masyarakat Wado tidak bisa mengikuti keanggotaan di koperasi Desa Cikaryo Selatan misalkan yang terdekat ya seperti itu. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi untuk koperasi Desa Merah Putih Desa Wado ini, yaitu keanggotaannya itu warga masyarakat Desa Wado seperti itu. Nah, untuk koperasi sendiri Bapak Ibu ya, itu untuk pendiriannya itu ada 2 peraturan Bapak Ibu. Untuk pendiriannya itu ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 yang menyebutkan bahwa minimal untuk pendirian koperasi itu 20 orang. Jadi untuk mendirikan koperasi dengan badan hukum itu minimal 20 orang. Nah, adapun di Undang-Undang Cipta Kerja itu ya Bapak Ibu, yaitu boleh dengan 9 orang. Jadi pendirian koperasi itu boleh dengan 9 orang Bapak Ibu. Nah, tapi untuk di Kabupaten Sumedang sendiri itu sepakat Bapak Ibu. Untuk Kabupaten Sumedang sendiri itu mengikuti Undang-Undang 25 tahun 92, yaitu untuk pendirian koperasi minimal 20 orang. Nah, untuk yang ada di sini kan ini lebih dari 20 orang ya Bapak Ibu, dan secara otomatis berarti boleh dong kalau kurang dari 20 orang kan nanti harus ditambah ya 20 orang. Kalau ini kan lebih dari 20 orang. Nah, untuk pendiri itu sekaligus menjadi anggota koperasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti pembahasan selanjutnya setelah membahas tentang periodisasi koperasi itu akan membahas tentang nama Bapak Ibu. Nah, untuk nama sendiri untuk koperasi Desa Merah Putih ini tidak bisa ditambahkan sesuai keinginan bersama Bapak Ibu. Misalkan untuk namanya kalau koperasi desa itu boleh koperasi konsumen Wado Sejahtera misalkan. Kalau untuk koperasi Desa Merah Putih ini sendiri sudah ada template-nya Bapak Ibu, sesuai dengan nama desanya masing-masing. Jadi untuk koperasi Desa Merah Putih di Desa Wado ini yaitu Koperasi Desa Merah Putih Wado, seperti itu. Tapi kan nanti untuk koperasinya akan di badan hukumkan ya Bapak Ibu, dan itu untuk namanya tidak boleh sama. Jadi kan ini satu Indonesia ya, takutnya di Kalimantan pun ada yang namanya Desa Wado. Nah, kalau misalkan di Kalimantan ada Desa Wado dan mereka duluan untuk apa ya, untuk pendiriannya itu kita tidak boleh memakai nama yang sama, maka dengan itu kita tambahkan Kecamatan Wado. Nah, kalau masih ada yang sama, tambahkan dengan Kabupaten Sumedang, karena Sumedang di seluruh Indonesia itu cuma ada satu ya Bapak Ibu. Jadi untuk namanya untuk sementara ini yaitu Koperasi Desa Merah Putih Wado, Kecamatan Wado, seperti itu. Nah, untuk nanti pun akan dibahas nih Bapak Ibu untuk tempat dan kedudukannya mau di mana. Nanti Bapak Ibu sebagai pendiri anggota dan sebagai anggota pendiri koperasi dan sebagai anggota koperasi, nanti Bapak Ibu dimusyawarahkan nih untuk sekretariat koperasinya mau di mana, untuk
kedudukan tempat dan kedudukan koperasinya mau di mana, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti setelah itu akan dibahas mengenai simpanan wajib dan simpanan pokok Bapak Ibu, yang menjadi modal awal koperasi. Kalau yang pernah mengikuti atau pernah menjadi anggota koperasi dan atau masih menjadi anggota koperasi, untuk koperasi itu pamicek bahasa Sunda nama tos teu birek deui jeung nu namina simpanan wajib dan simpanan pokok. Karena untuk koperasi sendiri ya Bapak Ibu, untuk koperasi sendiri itu kemandirian ya Bapak Ibu. Jadi modalnya itu harus ada modal dari sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau koperasi itu dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Dan untuk koperasi sendiri Bapak Ibu itu kekuasaan tertingginya ada di rapat anggota, seperti itu. Jadi nanti pengurus dan pengawas itu memaparkan, nanti disetujui di rapat anggota. Kalau misalkan rapat anggota menyetujui secara bulat, berarti itu bisa disahkan. Tapi nanti kalau misalkan di rapat anggota sebagian setuju, sebagian tidak, maka akan dicari untuk jalan tengahnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk modal sendiri koperasi ini ada simpanan pokok dan simpanan wajib, yang nantinya kalau koperasi sudah berjalan itu ada cadangan dan ada hibah, misalkan kalau ada ya hibah. Tapi kalau tidak ada ya dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, untuk simpanan pokok sendiri itu apa misalkan ya? Nah, untuk simpanan pokok itu sendiri yaitu simpanan yang disimpan di koperasi satu kali selama Bapak Ibu menjadi anggota koperasi. Nah, untuk simpanan wajib yaitu simpanan yang disimpan Bapak Ibu sebagai anggota di koperasi setiap bulannya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk simpanan wajib itu setiap bulan Bapak Ibu, 1 bulan sekali. Nah, untuk nominalnya Bapak Ibu itu tidak ada nominal yang diprasyaratkan. Jadi untuk nominalnya mangga nanti dimusyawarahkan. Karena untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini tidak ada modal awal yang ditentukan. Kan kalau untuk koperasi biasa ya Bapak Ibu, untuk koperasi biasa itu untuk KSP itu koperasi simpan pinjam, yaitu artinya tunggal ya, usahanya hanya simpan dan meminjam. Atau koperasi sektoril, konsumen, produsen, jasa, pemasaran yang ada unit simpan pinjamnya itu untuk modal awalnya yaitu 500 juta ada di tabungan. Tapi kalau untuk koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih ini tidak ada nominal awal dari modal awalnya Bapak Ibu, hanya ada rekapitulasi dari simpanan pokok dan simpanan wajib, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya nanti akan dibahas mengenai usaha. Karena koperasi itu kan badan usaha ya Bapak Ibu, badan usaha yang kegiatannya itu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi Bapak Ibu. Nah, nanti akan ditentukan untuk usahanya. Nah, dari pemerintah sendiri itu ada usaha yang sudah dicanangkan Bapak Ibu. Usaha yang dicanangkannya itu yaitu gerai sembako, klinik desa, apotik desa, kantor desa, unit simpan pinjam, logistik, dan pergudangan. Tapi kalau dari 6 usaha itu ada potensi lain di Desa Wado ini, mangga ditambahkan dan nanti disesuaikan untuk KBLI-nya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengefektifkan waktu ya Bapak Ibu, dilangsungkan saja nanti pemilihan pengurus dan pengawas yang akan dipimpin oleh 3 pimpinan rapat. Jadi untuk mekanisme tadi yang sudah saya sampaikan nanti akan dipimpin oleh 3 pimpinan rapat yang menjadi ketua pimpinan rapat, sekretaris rapat yang nanti akan membuat notulen si rapatnya, dan anggota rapat. Maka demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.